Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, pada pertemuan kita kali ini, saya akan mengajukan pertanyaan kepada pemirsa. Apakah Anda ingin hidup miskin terlunta-lunta? Ataukah Anda ingin hidup kaya, raya, dan bahagia? Sobat DB, pertanyaan saya di awal pertemuan kita ini sangat penting, artinya melihat kondisi bangsa kita akhir-akhir ini. Kita melihat bangsa kita akhir-akhir ini diliputi oleh ketidakpastian kehidupan. Kenapa dikatakan diliputi oleh ketidakpastian kehidupan? Kita perhatikanlah akhir-akhir ini. Pertumbuhan ekonomi kita katanya baik, katanya kuat, katanya bagus. Tetapi dalam kenyataannya yang dirasakan oleh rakyat, rakyat menderita, rakyat sengsara, rakyat miskin, rakyat susah membeli beras, rakyat susah membeli minyak goreng, rakyat susah menyekolahkan anaknya, rakyat susah membayar kontrak rumahnya yang satu petak harganya satu bulan sekitar 500.000. Sobat DB, apa artinya ini? Kita sekarang ini sedang berada dalam perekonomian bangsa yang tidak baik-baik saja. Bangsa kita sedang dihimpit oleh kondisi ekonomi yang buruk. Kita melihat sekarang ini rakyat kita banyak yang susah hidupnya untuk mencukupi makan pagi dan petang tanpa makan tengah hari atau siang hari, kerana mereka terancam PHK, kerana mereka sulit mendapatkan lapangan pekerjaan, kerana mereka harus membeli kebutuhan pokok sehari-hari yang mahal, tidak stabil. Sobat DB, terjadinya ini kerana apa? Terjadinya ini kerana Indonesia ini makin hari terasa semakin sulit kehidupan anak bangsanya. Dikarenakan apa? Banyak hal yang menyebabkan terjadinya seperti ini. Yang pertama, terjadinya hal seperti ini kerana pemerintahan kita selama ini tidak berkomitmen untuk mensejahterakan rakyatnya. Komitmen mereka hanya untuk melanjutkan kekuasaannya, untuk memperluas kekuasaannya, untuk menurun-temurunkan kekuasaannya dari dia kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya yang disebut dengan dinasti keluarga. Sehingga karena begitu sibuk mereka memikirkan politik, memikirkan kekuasaan, mereka abai memikirkan ekonomi, sehingga ekonomi kita tertinggal. Itu di satu sisi. Berikutnya, sistem pendidikan kita yang akhir-akhir ini tidak mendukung untuk generasi bangsa ini menjadi generasi bangsa yang kuat. Kuat dalam artian punya kemampuan hidup mandiri, punya kemampuan memperjuangkan hidup tanpa kenal menyerah, tidak cengeng. Generasi muda kita sekarang terkesan generasi yang cengeng. Mereka kalau tamat kuliah, kalau sudah sarjana, mereka ingin kerjanya senang, uangnya banyak didapat. Kemana akan dicari kondisi seperti itu? Kerja bersenang-senang saja, uang banyak didapat. Tentu tidak masuk akal. Yang masuk akal, kerja keras, uang banyak didapat, itu yang masuk akal. Tetapi sistem pendidikan kita telah membuat generasi muda kita berada kepada lingkungan kerja bersenang-senang, uang banyak didapat. Mereka hidup manja,
Hidup manja mereka ini, mereka mulai dari lingkungan keluarga mereka, yang apapun diminta oleh anaknya diberikan oleh orang tuanya, karena orang tuanya tidak mau ribet, tidak mau terganggu kesibukannya. Sehingga berapa saja uang diminta anaknya diberi. Ketika anaknya berada di tengah-tengah publik dan mereka tidak mampu lagi memberi, mereka menjadi anak orang miskin terlunta-lunta. Demikian pula sesampai di sekolah, mereka tidak pernah dimarahi guru, karena guru takut memarahi anak didiknya. Sebab kalau mereka marahi anak didiknya, mereka bisa dilaporkan oleh orang tuanya maupun oleh anak itu sendiri ke pihak berwajib. Dan mereka bisa masuk tahanan. Mereka bisa menjadi terpidana. Daripada mereka akan masuk penjara pula karena ingin mendidik anak didiknya, lebih baik mereka biarkan saja mereka. Sehingga sekarang ini para sarjana, para lulusan SMK, SMA, tingkah laku, pola perangai, akhlaknya benar-benar sulit diukur dari pendidikan apa tingkatan yang telah mereka tamatkan. Sobat DB, semua ini terakumulasi kepada muara terjadinya generasi yang pemalas. Mereka malas bekerja, mereka malas berusaha. Yang mereka inginkan bersenang-senang dengan HP, bersenang-senang dengan joget-joget TikTok, bersenang-senang dengan game-game yang ada di layar HP-nya. Mereka tetap dapat uang. Sobat DB, kalau ini dibiarkan terus, yang bakal terjadi adalah generasi miskin terlunta-lunta. Generasi yang tidak kuat menantang kehidupan. Dunia ini, Sobat DB, adalah bagaikan lautan yang luas, yang penuh dengan ombak dan gelombang, yang di tengahnya ada batu-batu karang yang harus ditebas oleh kapal-kapal yang ingin selamat sampai ke seberang atau ke pantai. Ketika yang berlayar itu cengeng, ketika nakhoda kapalnya cengeng, tidak mau bekerja keras, tidak mau menantang badai dan gelombang, tidak mau menghadang karang yang tajam, maka kapal yang mereka nakhodai akan tenggelam di laut terlepas. Itulah umpamanya anak-anak muda, kaum milenial, kaum Gen Z, generasi muda sekarang ini, Sobat DB. Karena itu, Sobat DB, sekarang saya kembali mengajukan pertanyaan saya di awal tadi, yang saya tujukan sekarang ini kepada generasi muda, kepada kalian kaum Gen Z, kepada kalian kaum milenial. Apakah kalian akan memilih hidup miskin terlunta-lunta, ataukah kalian akan memilih menjadi orang kaya raya, hidup bahagia? Kalau kalian menginginkan hidup miskin terlunta-lunta, teruslah kalian bermanja-manja dengan kehidupan kalian sekarang ini. Teruslah kalian asik dengan HP kalian, berjoget TikTok. Teruslah kalian bermain game tak berhenti siang dan malam 24 jam. Tidur di kamar sendirian tanpa boleh diganggu oleh siapapun, termasuk oleh orang tua kalian sendiri. Tetapi kalau kalian ingin hidup kaya raya dan bahagia, mulailah dari sekarang. Ubah pola hidup kalian, ubah cara hidup kalian. Kalian cobalah dari sekarang bekerja keras. Kalau kalian sedang di bangku pendidikan, bekerja keras kalian untuk mendapatkan nilai yang baik. Kalian menghafal, kalian rajin sekolah, kalian rajin kuliah. Kalian tidak hanya mengharapkan ijazah, tapi kalian lebih mengharapkan kualitas dari ijazah yang kalian miliki. Sehingga kalian dibutuhkan oleh siapapun, oleh perusahaan manapun, oleh masyarakat manapun, oleh kondisi apapun di dunia ini. Tidak saja di Indonesia, tapi di dunia. Sobat DB, karena itu, kalau kalian ingin hidup menjadi orang kaya raya dan bahagia, kalian harus kerja keras. Kalian harus memeras otak kalian. Kalian harus memiliki semangat pantang menyerah.
Kalian harus berani membuka usaha. Kalian harus berani memulai berbisnis. Kalian harus berani menantang hidup yang keras. Kalian tidak hanya hidup menampungkan tangan kepada orang tua kalian. Sobat DB, betapa banyak kita melihat orang tua mendirikan perusahaan, orang tua membangun perusahaan menjadi besar, anaknya menghancurkan, cucunya melenyapkan. Sobat DB, kali lagi, Indonesia tidak akan bangkit. Indonesia akan miskin. Indonesia bisa jadi nanti akan bangkrut kalau generasi mudanya, generasi pemalas, kalau generasi mudanya hanya generasi yang siang dan malam tidur di kamar dengan sebuah handphone dan selalu mereka berjoget-joget bersamanya, bahkan ketawa-ketawa sendiri bersama handphonenya. Sobat DB, kalian harus sadar bahwa kalian itu tidak akan bisa selamanya bergantung kepada orang tua kalian yang kaya raya, kepada orang tua kalian yang pejabat. Kalian pada saatnya nanti harus mandiri, harus hidup sendiri. Ketika kalian telah berumah tangga, kalian harus mandiri. Kalaupun ada perusahaan yang ditinggalkan oleh orang tua kalian, ketika orang tua kalian nanti sudah meninggal, perusahaan itu tinggal bersama kalian. Kalau kalian tidak bekerja keras, kalau kalian tidak terbiasa menantang kehidupan ini, kalian hanya akan bisa menghancurkan perusahaan orang tua kalian itu. Dan anak kalian nanti akan melenyapkan perusahaan orang tua kalian itu. Ini sudah banyak terjadi. Saya sendiri telah banyak menyaksikannya. Dan saya pernah bekerja di suatu perusahaan surat kabar yang besar sekali untuk ukuran sebuah provinsi. Tetapi bagaimana ketika orang tuanya meninggal, anak-anaknya berebut untuk menjual perusahaan itu. Anak-anaknya tidak ada yang mampu melanjutkan perusahaan itu. Karena selama ayahnya hidup, anak-anaknya manja. Kalau pergi ke kantor hanya menyebut uang, kembali lagi bersenang-senang, joget ke sana, joget ke sini, masuk diskotik. Ketika orang tuanya meninggal, semuanya hidupnya miskin, terlunta-lunta, sengsara. Rumah mewah yang dibelikan orang tuanya terpaksa dia jual. Mobil mewah yang dibelikan orang tuanya terpaksa mereka jual. Aset-aset yang ada di bank yang diberikan oleh orang tuanya terpaksa mereka jual. Akhirnya perusahaan surat kabar yang hebat itu mereka jual. Pertama mereka jual gedungnya, mereka pindahkan mesin cetaknya ke tempat lain. Setelah itu mereka jual mesin cetaknya. Masih ada lagi tinggal mereknya, mereka jual juga mereknya. Sobat DB, ini kenyataan yang saya sendiri bekerja dulu di perusahaan tersebut. Saya ingin menyampaikan ini kepada Anda, kepada kalian, kepada anak-anak saya, kepada kalian generasi muda, agar kalian menyadari bahwa kalian tidak bisa hidup bergantung kepada orang tua kalian selama-lamanya. Dan tidak ada jaminan perusahaan sebesar apapun yang ditinggalkan oleh orang tua kalian akan jaya terus kalau kalian yang menyambung tonggak kepemimpinan orang tua kalian tidak mampu melanjutkan perusahaan itu. Karena kalian telah terbiasa hidup manja. Karena kalian telah terbiasa hanya menerima uang dari orang tua kalian saja. Itu saja Sobat DB. Sekali lagi saya ajukan pertanyaan di akhir pertemuan kita ini. Apakah kalian akan ingin menjadi orang miskin terlunta-lunta? Ataukah kalian ingin menjadi orang kaya raya bahagia? DB Channel tak lupa mendoakan semoga seluruh pemirsa kita semuanya menjadi pengusaha sukses kaya raya. Dan saya tetap memohon agar kiranya kita semua berkenan memberikan subscribe kepada channel kita ini, sehingga kami bisa terus datang ke layar-layar handphone pemirsa. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.